Kehebohan di kalangan penggemar militer dan sebagian analis pertahanan kembali mencuat setelah beredarnya dokumen teknis resmi bertajuk Scheda Tecnica Nave Garibaldi, lembar spesifikasi resmi milik Angkatan Laut Italia, Marina Militare, yang memuat detail mengejutkan tentang kondisi kapal induk legendaris tersebut. Namun ironisnya, justru bagian terpenting dari dokumen itu tampaknya luput dari perhatian banyak pihak, atau mungkin sengaja diabaikan. Kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi dengan kode lambung 551 dan klasifikasi LHA, Landing Helicopter Assault, selama ini kerap disebut-sebut sebagai aset strategis bernilai tinggi yang berpotensi memperkuat armada negara-negara berkembang, termasuk dalam beberapa diskusi tidak resmi di lingkaran pertahanan Asia Tenggara. Namun dokumen teknis yang kini beredar justru membuka tabir yang selama ini tertutup rapi di balik narasi bombastis tersebut. Bagian krusial yang tertera dalam dokumen resmi tersebut, khususnya pada kolom armamento atau persenjataan, menyebutkan secara gamblang bahwa kapal ini dilengkapi berbagai sistem senjata, antara lain 3 meriam 40/70 mm, 2 peluncur torpedo 3 laras kaliber 324 mm, 2 peluncur rudal Teseo Mk2, serta 2 peluncur rudal 8 laras untuk rudal permukaan ke udara Albatros atau Aspide. Namun disinilah letak permasalahannya. Dokumen itu secara eksplisit mencantumkan klausul yang berbunyi, dalam terjemahan bebas, unit ini akan tersedia tanpa kemampuan operasional ofensif karena seluruh sistem senjata yang ada tidak berfungsi. Hanya sistem-sistem yang esensial untuk keselamatan, safety, kenyamanan di atas kapal dan propulsi yang akan dipertahankan, semata-mata untuk memungkinkan navigasi transfer. Kalimat itu singkat, namun maknanya jauh lebih dalam dari yang banyak orang sadari. Kapal ini, jika ditransfer ke pihak manapun, akan tiba dalam kondisi lumpuh secara militer. Bukan kapal perang, melainkan hanya sebuah lambung besar bermesin yang mampu berlayar dari titik A ke titik B, tidak lebih. Pakar pertahanan dan analis Angkatan Laut dari berbagai lembaga kajian strategis mengingatkan bahwa kondisi semacam ini sebenarnya lazim untuk kapal yang telah menjalani proses decommissioning resmi. Garibaldi sendiri bukan kapal baru. Ia diletakkan lunasnya pada 26 Maret 1981, diluncurkan pada 4 Juni 1983, dan selama puluhan tahun telah mengabdi sebagai tulang punggung proyeksi kekuatan laut Italia di Mediterania dan berbagai operasi NATO. Dengan displacement antara 10.100 hingga 14.150 ton, panjang 180,2 meter, lebar 30,4 meter, dan kedalaman syarat 6,7 meter, Garibaldi memang bukan kapal sembarangan dari sisi dimensi. Mesinnya pun masih menggunakan 4 turbin gas GE Avio LM2500 dengan 2 poros baling-baling pitch tetap, menghasilkan tenaga 60.400 kW atau setara 82.000 HP, yang memungkinkan kecepatan hingga 30 knot dengan jangkauan operasional sekitar 7.000 mil laut. Sistem kelistrikannya didukung 6 generator diesel ditambah 1 generator diesel cadangan untuk kedaruratan. Namun angka-angka impresif itu perlu dibaca dalam konteks yang benar. Kapal dengan usia konstruksi lebih dari 4 dekade, yang seluruh sistem persenjataannya telah dilucuti dan dinyatakan tidak berfungsi, adalah entitas yang sangat berbeda dari apa yang tertulis di atas spesifikasi teknisnya. Yang menjadi perhatian serius para pengamat berpengalaman bukan semata soal kondisi fisik Garibaldi, melainkan bagaimana persepsi publik dan sebagian komentator militer amatir amat terjebak dalam apa yang bisa disebut sebagai ilusi prestise platform. Kapal induk, dalam imajinasi kolektif masyarakat awam maupun sebagian kalangan semi-militer, selalu diasosiasikan dengan kekuatan strategis tertinggi suatu negara. Nama Garibaldi sendiri membawa bobot historis dan simbolis yang kuat, mengingat ia adalah kapal induk pertama Italia pasca Perang Dunia Kedua dan telah berpartisipasi dalam berbagai operasi multinasional bergengsi. Faktor-faktor inilah yang kemudian menciptakan gelembung narasi, di mana nilai aktual kapal tersebut secara konsisten ditaksir jauh melampaui realitasnya. Diskusi online, forum militer, bahkan beberapa media menggemborkan potensi akuisisi Garibaldi, seolah-olah ini akan menjadi lompatan kuantum bagi angkatan laut manapun yang berhasil mendapatkannya. Padahal kenyataannya jauh berbeda. Mengakuisisi kapal induk bekas tanpa sistem senjata yang berfungsi bukan hanya berarti membeli sebuah platform kosong. Biaya untuk mengintegrasikan kembali sistem senjata modern, merehabilitasi infrastruktur elektronik dan sensor, melatih awak yang kompeten, serta membangun seluruh ekosistem operasional pendukungnya, termasuk skuadron udara,
kapal pengawal, fasilitas pangkal, dan rantai logistik bisa dengan mudah melampaui biaya pembangunan kapal baru dari nol. Sejarah mencatat banyak negara yang terpikat untuk mengakuisisi kapal induk atau kapal perang besar bekas kekuatan besar, hanya untuk kemudian berhadapan dengan realitas pahit berupa biaya operasional yang membengkak tak terkendali, kesulitan teknis yang berkepanjangan, dan pada akhirnya kapal tersebut lebih banyak berlabuh di dermaga daripada beroperasi di laut. Brazil misalnya mengalami pengalaman traumatis dengan kapal induk NAE Sao Paulo, bekas kapal Foch milik Angkatan Laut Prancis. Setelah lebih dari 2 dekade berjuang dengan berbagai masalah teknis dan biaya pemeliharaan yang tidak masuk akal, kapal tersebut akhirnya ditarik ke pemotongan besi. Thailand dengan HTMS Chakri Narebet juga bernasib serupa, di mana kapal induk terkecil di dunia itu kini lebih berfungsi sebagai atraksi wisata dermaga daripada platform tempur. Kisah-kisah ini bukan dimaksudkan untuk mengecilkan aspirasi negara manapun dalam membangun kekuatan laut yang lebih kuat, namun mereka menjadi cermin bening bahwa prestise sebuah platform tidak boleh mengaburkan penilaian strategis yang dingin dan kalkulasi finansial yang realistis. Adalah penting untuk tidak jatuh ke ekstrim sebaliknya, yakni meremehkan Garibaldi secara berlebihan hanya karena kondisi dekomisioningnya. Dalam sejarah operasionalnya, kapal ini adalah platform yang cukup revolusioner untuk zamannya. Ia membawa konsep kapal induk ringan berbasis helikopter dan pesawat Stofil atau Short Take-Off and Vertical Landing ke tingkat baru bagi Marina Italia Militare. Garibaldi pernah mengangkut dan mengoperasikan pesawat AV-8B Harrier II, helikopter SH-3D Sea King, EH-101 Merlin, dan berbagai aset udara lainnya. Awak 570 personilnya menjadikan platform ini yang relatif kompak, namun mampu melaksanakan berbagai misi. Semua itu adalah catatan historis yang terhormat, namun kata kuncinya adalah historis. Pelajaran terpenting dari episode Garibaldi ini mungkin bukan soal nilai kapal itu sendiri, melainkan soal literasi strategis dan kemampuan membaca dokumen teknis secara menyeluruh. Dalam era di mana informasi beredar dengan kecepatan tinggi dan seringkali dalam bentuk yang terpotong-potong atau disajikan dengan framing tertentu, kemampuan untuk kembali ke sumber primer dan membaca seluruh konteksnya menjadi semakin kritis. Klausul tentang sistem senjata yang tidak berfungsi itu tidak tersembunyi. Ia tercetak jelas dalam dokumen resmi. Namun kenyataannya, banyak yang melewatkannya, entah karena tidak membaca sampai selesai, atau karena apa yang ingin mereka percaya lebih menarik daripada apa yang sebenarnya tertulis. Dalam dunia pertahanan dan keamanan, bias konfirmasi semacam ini bisa berujung pada keputusan akuisisi yang merugikan, pengalokasian anggaran yang tidak efisien, dan pada akhirnya kelemahan strategis yang nyata. Garibaldi adalah kapal dengan warisan besar, namun warisan besar tidak secara otomatis berarti nilai akuisisi yang besar, terutama ketika kapal itu tiba tanpa satupun sistem senjatanya yang berfungsi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.